Oke, hari ini judulnya adalah Changing Season atau musim yang berubah atau perubahan musim. Ya, saya percaya dalam kehidupan kamu dan saya, kita selalu masuk kepada musim yang berbeda. Bahkan secara alam, alam natural punya beberapa musim. Normalnya secara global musim itu ada empat. Ya, ada empat musim. Ada musim panas, semi, dingin, dan musim gugur. Kita buka dulu deh ayat demi ayat ya supaya kita bisa belajar tentang musim rohani. Jadi secara alam natural aja punya musim, begitu juga dengan alam rohani. Saya percaya dalam kerohanian itu punya musim. Ya, dan musim itu sifatnya bisa global, tapi juga musim itu bisa sifatnya personal. Secara global, gereja Tuhan sedang memasuki musim kerasulan. Itu secara alam rohani ya. Gereja Tuhan secara global, baik yang di luar negeri, dalam negeri, lokal, interlokal, semua Tuhan sedang bawa ke musim kerasulan. Apa itu musim kerasulan? Saya bisa khotbah 1 jam lagi buat itu, tapi intinya gitu. Tapi untuk personal, setiap kamu dan saya, musimnya beda-beda. Ya, ada yang ini musim di mana Tuhan bawa kamu masuk dalam musim pertobatan. Ya, di mana di sini ada yang masuk dalam musim pemurnian. Tuhan lagi murnikan yang kotor-kotor, Tuhan lagi buang-buangin di hidup kamu. Ya. Ya, ada yang lagi musim promosi. Ini season di mana Tuhan angkat kamu. Setiap orang punya different seasons. Ya. Dan secara rohani musim berubah. Dan saya percaya buat kita yang nggak ada di musim dingin, tapi buat mereka yang di luar negeri, saat mereka masuk ke musim dingin, mereka musim yang baru selalu menuntut sebuah perubahan yang baru. Mereka yang biasa pakai kaos oblong, celana pendek, memasuki musim dingin, mereka yang nggak punya baju tebal, mau nggak mau mesti beli baju tebal. Untuk mempersiapkan diri mereka entering the new season. Saya percaya new season membutuhkan persiapan. Amin. Amin. Dan saya percaya gereja ini lagi masuk ke musim yang baru. Dan kita mau bersiap-siap diri. Bahkan secara personal, secara pribadi mungkin kamu dalam musim yang berbeda hari ini. Ya, dari tahun lalu mungkin. Ya. Jadi persiapkan dirimu. Tapi banyak juga orang Kristen nggak tahu dia masuk di musim apa nih. Musim rambutan, musim duren, ya. Dia nggak tahu nih musim apa di hidupnya secara rohani. Jadinya dia juga akhirnya lagi dia masuk musim yang baru pun dia akhirnya bukannya lebih baik, malah makin buruk. Karena kalau kamu masuk musim dingin, kamu nggak siapin diri kamu, siapin baju hangat, kamu bakal masuk musim dingin dalam keadaan yang kedinginan menggigil kamu. Ya, kita akan belajar tentang musim rohani hari ini, tentang musim rohani yang berubah. Kita buka dulu Daniel 2 ayat 21. Enak loh khotbah di sini, kayak nggak perlu kemana, kayak santai gini loh. Ya sip ya, kayak nyantai gitu. Daniel 2 ayat 21. Dalam Daniel 2 ayat 21 dalam terjemahan English Standard Version dibilang, dia Thomas, apa sih? Itu salah kata gitu ya, sorry. He changed times and seasons, artinya. Itu dia mengubah waktu dan musim. Kalau di dalam terjemahan bahasa Indonesia dikatakan cuma gini doang. Dia mengubah saat dan waktu. Tapi dalam terjemahan bahasa Inggris dibilang dia mengubah waktu dan musim. Dia menghapus raja-raja dan mengangkat raja yang baru. Dia memberikan wisdom, hikmat kepada yang bijaksana dan pengertian kepada yang pintar. Ya. Jadi Tuhan itu bergerak berdasarkan waktu dan musim. Ya. Jadi perhatikan baik-baik tentang ini. Jadi gini, kalau kamu ingat bagaimana Yesus disalib, itu sesuai dengan hari raya Paskahnya Yahudi. Karena Yesus orang Yahudi, ya,
Dia bukan orang kampung sawah, dia orang Yahudi. Menurut orang Yahudi pada saat itu, mereka punya perayaan yang disebut Paskah, di mana mereka ngapain? Mereka akan menyembelih anak domba, lalu dagingnya akan dimakan bersama keluarga. Ya, itu budaya mereka. Yesus ditangkap oleh orang Roma tepat di hari Paskah. Tepat di waktu Paskah di mana orang Yahudi motong domba, Yesus ditangkap, disalib. Ya, karena Yesus anak domba Allah, ya, seperti anak domba yang disembelih, Yesus juga anak domba itu disembelih di waktu pas. Jadi waktu rohani, waktu surga sama waktu bumi, waktu itu bertemu. Paham ya? Lalu ada perayaan yang namanya Sofet, kalau nggak salah, itu namanya perayaan Pentakosta di Yahudi. Pentakosta itu zaman Yahudi bukan perayaan pencurahan Roh Kudus, bukan. Itu perayaan mereka pada saat itu. Tapi di saat perayaan orang Yahudi, Roh Kudus juga dicurahkan. Tepat di waktu di mana mereka merayakan perayaan, tepat saat itu juga Roh Kudus dicurahkan. Jadi kalau kamu belajarin ini, memahami ini, Tuhan itu bekerja berdasarkan waktu dan musim. Jadi kita mesti putting attention kepada waktu-waktu tertentu, ya, karena Tuhan bergerak berdasarkan itu. Kita nggak boleh anggap remeh tentang waktu. Khususnya gini, waktu kelahiran kamu, lagi kamu lahir, pernah nggak kamu berpikir, kenapa Tuhan mengizinkan waktu lahir kamu di tanggal demikian? Kalau kita mikir lebih jauh, kenapa Tuhan mengizinkan kamu lahir di zaman ini? Kenapa dia nggak lahirin kamu di zaman peperangan Belanda Indonesia dulu? So, semua season dan waktu, ketepatan Tuhan dalam waktu itu matters. Kalau Tuhan nggak bekerja sesuai dengan waktu, hari kelahiran kamu nggak penting. Semua timing Tuhan doing something, is it really matters? Jadi kita perlu perhatikan waktu. Ya. Ini hari ini kita celebrating, kita merayakan waktu di mana gereja kita masuk kepada tahun kelima. So, saya percaya Tuhan bekerja berdasarkan waktu. So, waktu ini, di mana kamu hadir malam ini hari yang penting. Ini malam yang penting. Amin. Amin. Karena dia bekerja berdasarkan waktu, time, and seasons. Ya, kita buka dulu ayat berikutnya. Kita buka. Oke. Ini kalau di terjemahan bahasa Indonesia ini pengkhotbah. Kalau dalam bahasa Inggris Ecclesiastes. Wah, ini agak berat ya. Nyebutnya aja belibet lidah kita. Tuhan bilang, there is a time for everything. Ada waktu untuk segala sesuatu. Oke. Dan musim untuk semua aktivitas di bawah langit ini. Wow. Ini strong statement. Ini statement yang kuat banget. Ya, ada waktu untuk segala sesuatu dan ada musim untuk semua aktivitas terjadi di muka bumi. Artinya gini, aktivitas kamu di bumi yang kamu lakukan tergantung musimnya Tuhan. Ya. Activity, semua yang kamu lakuin, kerja, dapat pacar, dan segala macam itu based on the season. Berdasarkan dengan musim yang Tuhan tentukan. Nah, kita mesti capturing the season. Kenapa? Karena kalau belum musimnya kita, belum waktunya Tuhan, belum seasonnya Tuhan untuk kita menikah atau untuk kita dapat jodoh, lagi di season itu kita coba dapat pasangan, kita akan wasting our time. Karena based on heaven, berdasarkan Tuhan, berdasarkan surga, that's not the time. That's not the season kamu pacaran. Tapi kalau kamu maksa di situ, you will waste your time. Ya. So kita mesti capturing, kita mesti tangkap sesuatu secara rohani. Is it the right season? Ya.
apakah ini waktu yang tepat atau ini musim yang tepat buat aku melakukan aktivitas tertentu. So, karena semua aktivitas di bawah langit, kalau menurut Alkitab, berdasarkan musimnya Tuhan. Amin. Amin. Ini lumayan deep sebenarnya. Kita akan bisa ngerti season dan waktunya Tuhan. Lagi kita punya keintiman di level tertentu dengan Tuhan. Saya percaya itu. Ya. Kita mengerti masuk di season. Tapi kita akan belajar bagaimana kita bisa mention, oh kita di musim apa ini kira-kira gitu. Kita akan belajar. Ya. Kita buka di Lukas 21 ayat 30, dibilang, apakah kita tahu kita di musim apa sekarang? Do we know what season we are in? Apakah kamu tahu sekarang dalam hidup kamu ada dalam musim apa dalam kehidupan kamu? Do you know about it? Karena Tuhan bekerja dalam waktu dan musim. Apakah kamu tahu kamu ada dalam musim apa saat ini? Apakah ini musim kamu di mana kamu di promosi? Apakah ini musim di mana kamu diproses? Karena kalau orang nggak ngerti dia di musim apa, kalau ini adalah musim kamu diproses, tapi ekspektasi kamu ini musim kamu dipromosi, ya. Kamu ekspektasi kamu, tahun ini promosi. Atau musim ini secara rohani kamu sebenarnya lagi dibentuk sama Tuhan. Tapi kamu promosi, nggak akan bisa ngalamin apa-apa. Dan kamu akan ngotot, ngeyel, mau maksa Tuhan, mau apa, nggak bisa. Karena itu season di mana kamu harus diproses terlebih dahulu. Ini bukan season di mana waktu kamu diangkat. Tapi kalau kamu salah paham tentang waktunya Tuhan, kamu akan maksa di waktu di mana kamu harus diproses, tapi kamu akan maksa itu jadi waktu di mana kamu dipromosi. So, lagi kita tahu kita di musim apa, kita embrace the season. Ya. Buat saya, pengertian pengajaran yang hari ini saya ajarin ke kamu, buat saya it is quite deep, ini dalam buat saya. Ya, saya berdoa kamu bisa menangkap kedalaman kebenaran ini. Karena kalau nggak kamu akan bingung banget. Tapi kita akan pelan-pelan, saya akan coba dengan sederhana, mencoba sederhana, menyederhanakan semua. Matius 16 ayat 2 dan 3 bisa dibuka. Jesus. Tetapi jawab Yesus pada petang hari karena langit merah, kamu berkata, hari akan cerah. Dan pada pagi hari, karena langit merah dan redup, kamu berkata hari buruk. Oke. Yesus bilang, rupa langit kamu tahu membedakannya, tapi tanda-tanda zaman tidak. Yesus lagi ngomong gini, kamu bisa membedakan waktu secara natural, tapi waktu rohani kamu nggak bisa ngerti. Dia lagi nyindir orang-orang Farisi, ya. Tanda-tanda lahiriah, kalau hari lagi langitnya merah, bla bla bla, kamu bisa ngerti. Tapi tanda-tanda zaman, maksudnya musim tentang akhir zaman, kamu nggak paham itu. Karena akhir zaman bicara tentang waktu rohani. Amin. So, Yesus lumayan tegur orang Farisi keras soal ini. Bagaimana kalau Yesus tanya sama kita, kamu bisa membedakan waktu, tapi bisakah kamu membedakan musim rohani kamu apa hari ini? Kamu ada di musim apa hari ini? Do you know what the season you are in? Do you really know? Ya. Karena kalau kita nggak tahu di musim apa kita akan salah kostum. Secara alam rohani, kalau ini musim dingin, kamu nggak prepare pakai musim dingin, musim itu akan lewat begitu saja, bahkan akan menghancurkan kamu. So, kita mesti ngerti. Ini cara kita bisa mention kalau musim di hidup kita sedang berganti. Saya hari ini nggak khotbah lama-lama, intinya aja, oke. Yang pertama, kalau kamu tahu musim hidup kamu berubah, ini tandanya. Tanda pertama dari kamu tahu kamu sedang ada dalam musim Tuhan yang baru.
musimnya berubah dalam hidup kamu adalah yang pertama, orang-orang di sekeliling kita diubah Tuhan. Orang-orang yang tadinya bersama kita suddenly gone. Tiba-tiba Tuhan shift dengan new people, dengan orang-orang baru. Kamu tahu itu musim baru kalau kamu tahu people surround you changing. Orang-orang di sekitarmu berubah. Kamu tahu kamu sedang entering new season. Ada ayatnya nggak, Pastor? Ada. Lagi Tuhan lepasin Yusuf ke mimpinya, ke visinya. Dia harus dijual oleh saudara-saudaranya. Benar nggak? Oke. Lagi Daud dibawa masuk ke musim yang baru di mana dia dipersiapkan jadi raja. Dari dia gembala kambing domba. Daud yang tadinya gembalain kambing domba tiap hari ngelihatnya padang, rumput sama kambing. Tiba-tiba raja bilang gini, panggil Daud anak Isai itu untuk apa? Datang ke istana tiap hari main kecapi buat aku. Surroundingnya berbeda. Tadinya dia cuma di mana? Padang rumput sama kambing, sekarang dia tiap hari di istana naik kelas. Ya, tadinya dia bawa bandot, sekarang di istana dia wangi pasti. Nggak mungkin dia bawa bandot di istana. Orang yang dia lihat hari-hari berbeda. Ya, salah satu tanda di mana Tuhan mau masuk kamu kepada new season adalah your surrounding is changing. Jadi kalau kamu mention ada something yang berubah dalam hidup saya, ada orang-orang baru, ya, orang-orang lama nggak di situ lagi, musim yang baru telah tiba. Kamu mesti excited. Kenapa? Karena di setiap musim baru ada hal baru yang Tuhan kerjakan. Artinya hal baru, hal-hal yang belum pernah kamu lihat di belakang, di tahun-tahun di belakang hidup kamu akan lihat itu di musim yang baru. Ya. Dan kita percaya hal-hal baru yang baik, yang luar biasa, kita akan terus naik dan gak pernah turun. Kita akan jadi kepala bukan ekor, itu kehendak Tuhan. Amin. That's the new season. Itu salah satu ciri di mana Tuhan bawa kita entering the new season. Yang kedua, ciri di mana Tuhan bawa kita masuk kepada musim yang baru adalah bigger responsibilities coming. Tanggung jawab yang lebih besar tiba-tiba muncul di kamu. Walaupun kamu ngerasa kamu nggak layak buat itu, tiba-tiba that responsibility coming. Tiba-tiba tugas dan tanggung jawab itu muncul di hadapan kamu, you have to do this. Ya, mungkin di pekerjaan, tiba-tiba kamu shock, kamu dipromosi, tapi kamu tahu ada tanggung jawab, ada tuntutan, tekanan, bahkan kadang-kadang mungkin bukan promosi, tekanannya aja makin gede, promosinya belum. Pekerjaannya dikasih lebih banyak, responsibility-nya lebih banyak. Ya, dulu kamu nggak perlu kasih duit ke orang tua kamu, tiba-tiba papa kamu dipecat. Ya, akhirnya responsibility kamu bertambah. Oh, aku nggak bisa pakai gajiku. Bebas-bebas lagi nih, aku punya tanggung jawab sekarang mesti kasih uang ke mamaku karena papaku udah nggak kerja. Saya bilang kalau situasi itu terjadi, bigger responsibility itu coming, kamu sedang entering the new season. Ya, kamu lagi masuk kepada musim yang baru. Yang pertama surrounding itu orang-orang di sekeliling kita. Yang kedua adalah tanggung jawab. Nah masalahnya gini, kalau kamu nggak ngerti itu musim yang baru, lagi tanggung jawab itu datang, kamu nggak akan lakuin itu. Akhirnya kamu akan melewatkan musim itu, seharusnya di mana Tuhan bekerja, menambahkan banyak hal baru di hidup kamu, tapi kamu miss out cuman karena kamu nggak tahu kamu di musim itu. Oh ini musim yang baru. Makanya lagi dapat tanggung jawab baru, jangan pernah abaikan. Ada kesempatan baru, jangan abaikan itu. Karena itu salah satu tanda kamu sedang Tuhan buka. This is the new season. Ya. Anak rohani saya, Ruben, dia lagi punya banyak pekerjaan baru, tanggung jawab baru di hidupnya. Sekarang dia hampir mungkin seluruh harinya hanya buat kerja. Tadinya dia santai, tadinya dia cuma kerja aja di kantor, tapi lagi responsibility coming, the new responsibility coming, dia di entering to the new season.
Dia masuk ke musim yang baru yang dia nggak pernah tapaki. That's one of the sign. Kamu ada dalam musim yang baru dalam hidup kamu. Ya, buat kamu juga mesti sadar kalau Tuhan izinin kamu patah hati, kehilangan pacar. Tuhan lagi changing your surrounding. Tuhan lagi ubah orang-orang di sekeliling kamu. Dia lagi entering kamu to the new season. So, jangan buru-buru patah semangat. Jangan buru-buru salahin diri sendiri, salahin pacar kamu marah-marah. Hey, you have to embrace your season. Terima musim itu. Kalau Tuhan lagi bawa masuk kamu to the new season. Dan musim baru selalu punya berkat baru. Amin. Musim baru selalu punya anugerah yang baru dan selalu for beyond. Selalu lebih baik dari musim sebelumnya. So embrace your season. Embrace your season. Lagi Daud masuk ke musim yang baru, tadinya dia cuma ngangenin domba, sekarang dia menghidupi pekerjaan yang dia paling suka, yaitu bermain kecapi. Sebelumnya dia mesti ngangonin kambing domba. Tanggung jawab dia cuma itu. Namun lagi dia mengerjakan tanggung jawab dia memelihara 2-3 kambing domba, dia rela berhadapan dengan singa loh. Supaya domba itu nggak dimakan oleh mereka. Namun season berganti, tanggung jawab dia baru. Dia ngapain sekarang? Hari-harinya cuman melakukan yang dia suka. Dia dibayar buat itu, sesuatu yang dia memang suka. Karena di tengah-tengah pengembalaan kambing domba, dia sering buat lagu dengan kecapi. Main kecapi adalah masa resting Daud setelah dia capek ngangonin kambing domba, akhirnya gue bisa main kecapi. Tuhan, Engkaulah gembalaku. Tapi masuk ke new season, Daud dibayar cuma buat main kecapi. Ya, seneng banget Daud. Ini tempat di mana gue resting, gue disuruh main di istana dan gue dibayar buat karena ini. Why not? New season, new responsibility. Bigger, selalu bigger. Tadinya cuma ngangon kambing, sekarang di istana. Bigger nggak? Bigger, selalu. Selalu bigger. Amin. And next, apa salah satu tanda of the new season? Ya, experiencing breakthrough. Mengalami terobosan. Saya ada ayat-ayatnya di 2 Raja-Raja 7, itu ayat 1 sampai 14, satu chapter. Tapi saya kalau mau ngomongin itu, kita akan spend waktu cukup lama. Tapi ini cerita di mana saat itu bangsa Israel lagi tingkat ekonominya rendah banget. Jadi makanan itu mahal semua. Orang-orang nggak bisa beli makan, raja juga kelaparan. Kamu bayangin, raja kelaparan. Satu bangsa kelaparan. Ya. Tapi tiba-tiba ada satu nabi Tuhan namanya Santo Fuksan. Oh enggak. Ada satu nabi Tuhan namanya Elisa. Dia bernubuat, dia bilang pada hari ini harga dia bahasanya agak ribet sih. Bahasa Alkitab banget. Coba saya buka dulu. Besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal. Dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Sesikal itu adalah mata uang paling rendah pada saat itu. Ya, mungkin kalau zaman sekarang di rupiah itu berapa paling? 2.000 lah ya. Hah? Anggap aja 2.000 ya. Jadi sebungkus terigu itu cuma 2.000 perak. Bagaimana mungkin kalau saya nubuatin ini di Indonesia nih, besok beras sekarung hanya 2.000. Wah, nggak mungkin. 70.000 sekilo Pak Santo. Gimana mungkin satu karung 30 kilo jadi 2.000. Tapi itu yang Elisa katakan pada zaman itu di tengah bangsa itu kelaparan. Besok kira-kira hari ini akan terjadi ini. Orang-orang di situ pada saat itu dengar itu bilang begini, nggak mungkin katanya. Sekalipun Tuhan buka tingkap langit, hal itu nggak akan terjadi. Dinubuatin begitu tuh. Ya.
Nggak mungkin. Gimana caranya? Nah ini caranya gini ceritanya. Ada orang, 4 orang sakit kusta duduk di depan pintu gerbang. Dia bilang gini, kita di kota ini pun nanti ujung-ujungnya mati. Kita pun bakal mati di kota ini karena kita kelaparan nggak bisa makan, kata orang-orang kusta. Gimana kalau kita nyebrang ke perkemahan orang Aram? Nah, di perkemahan orang Aram, ya, orang Aram itu dimainin sama Tuhan. Lucu banget sih. Ya, dibilang begini. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar. Sehingga berkatalah seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengubah-ubah orang Het. Jadi intinya gini, entah gimana tuh orang-orang di perkemahan orang Aram, musuh-musuh Israel yang kaya-kaya, tiba-tiba malam itu denger, kayak mereka seolah mau diserang sama bangsa-bangsa. Jadi mereka keluar dari perkemahan tuh karena takut, kita mau dibantai nih, kita kabur. Jadi harta-hartanya itu ditinggalin. 4 orang kusta itu masuk ke perkemahan itu kosong belompong, cuman ada duit, harta, makanan, stok makanan berlimpah-limpah. Kaget orang-orang kusta ini, tadinya pikir dia mati ya. Akhirnya balik ke kota, dia bilang, bahkan berita itu sampai ke telinga raja, dia bilang, perkemahan orang Aram kosong, semua kekayaan mereka ditinggalin. Yuk, kita ambil. Jadi berangkatlah rame-rame itu orang Israel, ngambil tuh semua persediaan, perbekalan, duit, segala macam yang ada di kemah orang Aram. Dan kebetulan terjadi banget hari itu, dibilang apa? Pukat tepung itu 1 shikal terjadi. Karena mereka jadi berlimpah-limpah. Berlimpah, perekonomian langsung up semua, saham langsung semua naik, semua jadi murah ya. Ya. Gitu. Semua jadi murah. Dan artinya situasi kelaparan di bangsa Israel mengalami terobosan. Perubahan. Musim kelaparan berubah menjadi musim kelimpahan. Nah, saya mau bilang begini. Kalau kamu tiba-tiba dalam pekerjaan kamu nggak tahu kenapa nih kamu biasa dagang ya gitu-gitu aja, tiba-tiba di musim ini, di musim yang baru tiba-tiba buang, breakthrough dagangan kamu. Padahal cuman kamu buat TikTok iseng-iseng doang di HP kamu ya iseng-isengnya, tiba-tiba tuh TikTok meledak. Wah, orang-orang banyak datang ke kios kamu, beli makanan kamu dan semua, yang tiba-tiba kamu, dan itu nggak berhenti. Kamu ngalamin terobosan. Saya mau bilang gini, setiap terobosan kamu mesti sense in the spirit. Oh, this is the new season. Amin. Amin. Kamu yang nganggur bertahun-tahun, tiba-tiba nggak tahu kenapa ada orang nelpon kamu, mau kasih kamu kerjaan. Hey, saya punya good deal with you. Saya mau kasih pekerjaan kamu yang bagus dan semua proper, semua tersedia. Saya mau bilang, that's a new season. Terobosan yang kamu harapin, that's a new season. Kamu yang, sorry dia, yang berumur-umur jomblo, ya, berjumpa, seolah-olah dunia ini menolak kamu ya. Tiba-tiba ngalamin breakthrough, ya kan? Ya, dapat pasangan hidup ya. Itu new season. Semua terobosan adalah perubahan musim. Ya, semua yang kamu doakan sama Tuhan yang bertahun-tahun nggak jebol-jebol, akhirnya bam, that's a new season. Hah? Habis waktunya. Haleluya. Oke, one more. Yang terakhir adalah tanda kamu memasuki musim yang baru adalah personal upgrading. Karena anggur yang baru nggak pernah bisa ditaruh di kantong yang lama. Ini bicara tentang, kantung selalu bicara tentang hidup kita. Hal-hal yang baru bicara tentang musim, hal-hal yang baru Tuhan nggak bisa taruh di hidup kamu kalau hidup kamu nggak berubah. Kalau hidup kamu nggak diperbaharui. Ya, nggak bisa. Jadi kalau Tuhan lagi expand kamu punya kapasitas, dia lagi berurusan dengan hati kamu, dia lagi dealing dengan banyak hal di hidup kamu, ya, dia lagi dealing dengan addiction kamu, dengan kecanduan kamu, dia lagi dealing dengan kepahitan kamu, dia lagi dealing dengan banyak hal. Itu adalah tanda kamu sedang dibawa Tuhan memasuki sebuah
musim yang baru. Amin. Amin. That's the last thing yang saya mau share. And I believe tahun ini adalah the new season untuk gereja ini.